tapi memang ilmu mestinya memang seperti dituturkan oleh agama juga bahwa ilmu itu harus diamalkan. Mengamalkan ilmu adalah melalui teknologi begitu. Oh, iya, Prof. Karena teknologi itu merupakan penjabaran lebih lanjut begitu. Bagaimana kita sekarang menerapkan ilmu ini sehingga mensejahterakan manusia, mensejahterakan masyarakat. Yeah. Jadi ilmu diterapkan sehingga kita bisa menghasilkan. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat izinnya lah kita bertemu kembali pagi hari ini dalam acara Hikmah Fajar. Acara yang mencoba mengungkapkan keseharian, pemikiran, konsep, kerja, karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pemirsa, di studio pagi hari ini terhadir bersama kita seorang tokoh ilmu pengetahuan yang saya kira namanya dan karya beliau telah sama kita kenal. Profesor Dr. Samaun Samadikun, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kabar, Prof? Baik-baik. Terima kasih, Prof. Prof, perkenankan saya bertanya dalam kapasitas Prof sebagai tokoh ilmu pengetahuan dan sebagai Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Apa sebetulnya tujuan? Mungkin agak filosofis ya, Prof. Apa tujuan ilmu pengetahuan bagi kemanusiaan itu sendiri, Prof? Ya, Pak Mukaddes, memang ilmu pengetahuan itu adalah sebetulnya kumpulan daripada informasi sebetulnya. Jadi dasar daripada ilmu pengetahuan itu adalah informasi yang terkait di dalam suatu khasanah yang teratur begitu. Yeah. Tentu saja berdasarkan sebab musabab begitu. Yeah. Nah, tetapi mungkin yang harus kita lihat adalah aspirasi daripada manusia itu sendiri sebetulnya. Mengapa sih dia itu kok ingin mengetahui dan kemudian apa yang dia ketahui itu dia tata di dalam suatu ilmu begitu. Informasi itu dikumpulkan dalam ilmu. Jadi kalau saya melihatnya begitu, asal mulanya memang dari keingintahuan begitu. Dalam keingintahuan itu kemudian dia berkembang dan ternyata jumlah informasi yang terkandung di dalam dan sekarang sudah masuk ilmu itu begitu besar sehingga makin lama dia makin sadar gitu bahwa ternyata ilmu itu cukup luas dan kemudian dia sadar bahwa agama sebetulnya sudah memberikan dia sesuatu sebetulnya. Karena akhirnya ilmu itu mencoba mengerti alam, bukan? Yeah. Dan memang agama juga mengatakan memang seluruh alam ini adalah ciptaan Tuhan begitu. Dan di dalam agama sudah diberi arahan sebelumnya kita. Dalam agama Islam mengatakan bahwa memang amal ilmu itu adalah satu begitu. Karena memang agama menginginkan agar umatnya, agama Islam, mengamalkan ilmu itu. Yeah. Nah, jadi memang kemudian orang melihat jadi sistematika ilmu itu sebetulnya suatu usaha daripada manusia untuk mengenal Tuhannya begitu lebih baik dengan arah yang sederhana menjadi makin rumit begitu. Waktu mula-mula dahulu orang mencoba membangun ilmunya mungkin tidak terpikir itu. Yeah. Tapi makin lanjut manusia ini melihat bahwa ilmu itu ternyata memang besar sekali begitu. Yeah. Sehingga kemudian dia mencoba dan dia memang sadar gitu bahwa memang ilmu itu adalah mengenal Tuhan itu tadi begitu. Yeah. Yeah. Prof, ilmu pengetahuan adalah juga
pada dasarnya bertujuan mengabdi pada kemanusiaan itu sendiri, Prof. Ya, barangkali Prof bisa menggarisbawahi kata ini, bahwa dengan ilmu pengetahuan apakah ada nilai tambah dan Kalau ilmu sebetulnya tujuan ilmu itu tidak langsung untuk diterapkan. Jadi ilmu tujuannya memang untuk mengisi keingintahuan manusia. Mudah-mudahan tidak berdasarkan keangkuhan begitu. Jadi mungkin dahulu berdasarkan keangkuhan, tapi makin lama makin orang sadar bahwa itu salah begitu. Nah, itu ilmu. Tapi memang ilmu mestinya memang seperti dituturkan oleh agama juga, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Mengamalkan ilmu adalah melalui teknologi begitu. Karena teknologi itu merupakan penjabaran lebih lanjut begitu. Bagaimana kita sekarang menerapkan ilmu ini sehingga mensejahterakan manusia, mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu diterapkan sehingga kita bisa menghasilkan beras yang enak, beras yang lebih banyak, lebih baik, lebih murah, lebih banyak, lebih banyak vitaminnya. Itu kemudian bisa menciptakan rumah-rumah yang baik, kesehatan manusia menjadi naik. Itu adalah semua penerapan daripada ilmu. Tapi itu sudah menuju ke teknologi. Jadi kalau ilmu itu mula-mula sifatnya adalah murni ingin mengetahui alam itu, bagaimana berfungsinya alam ini. Kemudian setelah pengetahuan itu ditata menjadi ilmu begitu. Maka kemudian dicoba terapkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi disitulah kemudian ilmu teknologi itu terkait menjadi kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi itu sebetulnya yang di dalam khasanah pembangunan Indonesia ini memang kita semua tahu memang pembangunan ekonomi lah yang akan kita lakukan dalam 25 tahun yang akan datang ini. Sehingga peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari penerapan daripada ilmu pengetahuan dalam ekonomi itulah nanti yang akan kita kembangkan. Dengan kata lain bahwa dengan bertumbuhnya ilmu dan pengetahuan, berkembangnya ilmu dan pengetahuan dan teknologi, tujuannya sebenarnya harus dikembalikan, dibayarkan kembali kepada kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan yang hidup lebih baik. Betul. Dan apakah benar dengan hidup yang lebih baik seseorang itu diharapkan akan menjadi lebih mampu untuk menjalankan keimanannya secara juga lebih baik. Jadi bukan dua hal antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keimanan itu bukan sesuatu yang berbeda. Apa benar? Tidak, betul Pak. Betul Pak Mukaddes. Karena memang agama yang paling mudah mengatakan bahwa agama Islam mengatakan bahwa kita itu harus membantu orang lain. Itu saya kira salah satu. Sebelum kita bisa membantu orang lain, kita harus bisa membantu diri kita sendiri begitu. Nah, ini kata kunci ya, Prof. Betul ya. Dan sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan seperti sekarang yang dititahkan oleh Tuhan, kemudian kita terapkan menjadi teknologi, itu sebetulnya merupakan satu alat saja untuk orang agar dia bisa, terlalu kasarnya begitu, untuk dia bisa menjadi kaya. Kaya material itu saja, ada kaya ilmu, kaya pemikiran, tetapi kaya barang, jadi kaya. Ya kalau kita ingin membantu orang yang melarat, ya harus kita sendiri kaya begitu sehingga bisa menyisihkan. Nah sebetulnya itu yang kasar sekali tentu saja kalau kita lihat. Tetapi faktanya memang demikian. Karena kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, memang mereka itu menjadi kaya dengan memanfaatkan teknologi. Dengan menguasai dan memanfaatkan. Betul, jadi ilmunya kemudian menerjemahkannya menjadi teknologi, kemudian teknologi itu dipakai untuk menghasilkan, memproduksi barang dan jasa. Dan melalui penjualan barang dan jasa itulah negara itu menjadi kaya. Dan orang-orang bisa dipajaki lah begitu. Kalau tidak kaya mana bisa dipajaki begitu. Dan pajak itu dipakai untuk membantu orang yang memerlukan tentu saja. Jadi sebetulnya sampai batas tertentu adalah wajar bahwa ada sekelompok orang yang karena kemampuannya memiliki atau menguasai satu teknologi tertentu, dan teknologi itu pada gilirannya
menghasilkan sesuatu. Dalam kata yang kasar tadi, minta maaf, adalah materi. Betul. Ya. Tetapi di lain sisi bahwa kedikjayaan, ya, kelebihan dia dalam bidang materi itu kiranya harus dia bayar kembali. Dan apakah benar untuk mampu membayar kembali itu di samping untuk memperoleh kekayaan, lagi-lagi agama yang menjadi? Oh ya harus Pak, karena memang ada teknologi yang sederhana, tapi ada teknologi yang makin lama makin canggih, makin rumit, dan makin berdampak begitu kepada masyarakat. Nah, mungkin kalau kita pakai teknologi sederhana, mungkin pacul atau apa, mungkin itu tidak terlalu berdampak begitu. Meskipun bisa juga berdampak. Tapi kalau kita sudah mulai bioteknologi, melalui teknologi fisika tinggi begitu, nuklir, nah, di mana dampak kepada manusia itu cukup besar, maka memang landasan iman itu harus jelas begitu. Kalau tidak, memang bisa penerapan pada manusia itu bisa salah begitu arahnya. Saya ingin sekali Prof untuk mengembangkan pemikiran ini. Tanpa keimanan maka arah daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa justru menjadi bencana bagi kemanusiaan itu sendiri. Betul. Kita mengetahui bersama bahwa kadang-kadang ilmu pengetahuan itu sepertinya sesuatu yang luar biasa loncatan-loncatannya, Prof. Dan sedikit banyak menimbulkan apa yang barangkali disebut oleh Prof tadi tentang keangkuhan ilmu pengetahuan, yang merasa. Mohon kiranya Prof bisa menggarisbawahi tentang bagaimana kendali iman itu bisa. Kita ambil contoh bioteknologi, meskipun bidang saya bukan bioteknologi, Pak Mungkades. Kalau kita membaca bioteknologi, seolah-olah dengan teknologi bio ini kita bisa mungkin menciptakan makhluk baru begitu, yang direkayasa oleh manusia begitu. Jadi tentu saja pertanyaan apakah itu akan kita lakukan atau tidak, ini harus berdasarkan suatu pemikiran dasar, bukan? Nah, pemikiran dasar itu kemana kita? Menurut saya agamalah yang akan mewarnai ini. Iman agama itulah yang akan mewarnai ini. Kalau tidak, kita bisa salah jalan begitu. Nah, itu contoh yang mungkin sudah dekat di hadapan kita. Kita tidak tahu karena umat manusia juga tidak berhenti 100.000 tahun, insya Allah begitu. Kita tidak tahu ilmu pengetahuan itu menuju kemana dan penerapan dalam teknologi. Jadi kalau kita tidak beri jalan atau mengambil jalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, maka kita bisa salah jalan. Begitu. Sangat mudah untuk mengambil jalan yang keliru dan tidak diridhoi, Pak Prof.